Oke, selamat siang. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan membahas terkait Dapodik PAUD. Nah, yang pertama ini untuk alamat manajemennya. Teman-teman operator bisa lihat, ini alamatnya ada dua sebenarnya. Yang pertama di manajemen PAUD Dikmas Kemdikbud.go.id, yang kedua di ini manajemen.pauddikmas.org. Untuk tahapan awal instalasi Dapodiknya untuk semester genap ini, yang perlu diinstal ada dua. Yang pertama Dapodik versi 350, setelah itu install patch 354. Jadi yang ini semester ganjil, untuk update semester genap harus install yang ini. Setelah diinstal, nanti di desktop ada tampilan ini Dapo PAUD. Bisa dibuka lewat ini dengan cara double klik atau lewat browser. Nah, kalau dibuka lewat tampilan desktop ini, ketika directnya ke Internet Explorer, ke sini ya, IE ini, tolong jangan dikerjakan. Untuk mengerjakan Dapodik yang harus diperhatikan, jangan menggunakan browser Internet Explorer. Jadi mengerjakan Dapodik itu selain browser Internet Explorer. Caranya bagaimana? Cukup buka browser, misalnya ini saya buka Mozilla, lalu tinggal ketikkan saja di sini localhost titik 29000, enter. Nah, kita tunggu. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk Dapodik semester genap. Dan pastikan di sini di semester aktifnya sudah muncul 2019-2020 genap. Nah, tahapan selanjutnya yaitu registrasi. Nah, untuk registrasi itu sendiri, ketika Bapak Ibu menggunakan Dapodik offline ya kayak gini, dari semester ganjil ke semester genap dengan menggunakan laptop yang sama, maka Bapak Ibu bisa langsung registrasi. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan laptop yang berbeda atau laptop yang sama tapi di uninstall atau install ulang, maka ketika registrasi akan mengalami gagal dengan keterangan sudah terinstall di tempat lain. Solusinya bagaimana? Kalau muncul keterangan seperti itu, terinstall di laptop lain, silakan koordinasi dengan admin dinas untuk melakukan reset. Nah, yang bisa mereset hanya admin dinas kabupaten kota. Setelah di reset, Bapak Ibu juga tidak akan bisa login ke registrasi ke sini lagi. Jadi setelah di reset oleh admin dinas, Bapak Ibu harus melakukan registrasi pengguna dulu ke manajemen. Caranya, buka manajemen PAUD, login. Nah, pilihnya yang satuan pendidikan. Ingat, satuan pendidikan. Kalau unit kerja ini untuk admin dinas. Kalau Bapak Ibu selaku lembaga atau sekolah, gunakan yang satuan pendidikan. Selanjutnya, tidak bisa login ke sini langsung. Kalau sudah di reset oleh admin dinas, harus daftar pengguna baru dulu ini ya. Klik daftar baru. Masukkan kode registrasi. Kode registrasinya masih sama. Ketika di reset admin dinas pun kode registrasi masih tetap sama. Tinggal memasukkan kode registrasi, NPSN, kemudian verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, Bapak Ibu mengisikan biodata. Biodatanya antara lain nama operator, email yang digunakan untuk Dapodik, password, nomor telepon. Nah, kemudian disimpan. Setelah itu, Bapak Ibu baru bisa login ke manajemen. Nah, ketika sudah bisa login ke manajemen, artinya Bapak Ibu pasti sudah bisa melakukan registrasi ke aplikasi Dapodik. Jadi mekanisme tadi, kalau Bapak Ibu melakukan proses reset ya, jadi harus registrasi ke manajemen pengguna dulu. Setelah itu baru bisa melakukan proses registrasi di aplikasi Dapodik. Baik, ketika sudah berhasil registrasi, selanjutnya login ya. Ini saya batalkan. Nah, tampilan seperti ini, masukkan email dan passwordnya, kemudian pilih masuk. Nah, setelah pilih masuk, tampilannya seperti ini. Nah, ini saya coba
praktek pakai lembaga ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk Dapodik semester genap, aplikasi Dapodik PAUD versi 354. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan Dapodik ini ya, Dapodik offline ya. Cirinya pastikan di Dapodik offline di sini keterangannya online ya. Online. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Dapodik offline, keterangan proses sinkronisasi di sini keterangannya harus online. Kalau di sini offline, nanti akibatnya Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses sinkronisasi. Nanti keterangannya gagal, tidak bisa terkirim ke server pusat. Itu ya. Kalau menggunakan Dapodik online bagaimana? Nah, kalau menggunakan Dapodik online, Bapak Ibu harus mengubah dulu metode registrasinya, metode pekerjaan Dapodiknya. Merubahnya di mana? Nah, lewat manajemen Dapodik. Klik satuan pendidikan, masukkan email ya. Masukkan email di sini. Ini saya coba copy saja dari sini. Ini. Masukkan passwordnya. Kemudian pilih login. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Dapodik online, harus merubah dulu metode pengerjaan Dapodiknya di sini. Ini diklik dulu. Nanti akan tampil menu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Dapodik online, ini harus dirubah dulu metode sinkronisasinya, dirubah menjadi online, supaya ketika nanti login di Dapodik PAUD yang online, nanti menu-menu editnya akan aktif. Nah, kalau sudah aktif, artinya Bapak Ibu sudah bisa mengedit data di Dapodik online. Jadi kuncinya kalau Dapodik online harus mengubah dulu metode sinkronisasinya. Sama halnya ketika Bapak Ibu menggunakan Dapodik offline. Kalau menggunakan Dapodik offline, ini juga harus dirubah ke versi Dapodik offline sinkron online, kemudian simpan. Kalau di sini masih Dapodik online, Bapak Ibu mengerjakan lewat Dapodik offline, nanti saat sinkron keterangannya gagal. Kenapa gagal? Karena metode sinkronnya menggunakan Dapodik online ya. Itu bedanya. Hati-hati. Jangan asal merubah di sini. Tentukan dulu Bapak Ibu mau menggunakan Dapodik online atau Dapodik offline. Kalau menggunakan Dapodik online, ini dirubah dulu. Kalau menggunakan Dapodik offline, di sini keterangannya metodenya Dapodik offline sinkron online. Nah, ini kalau sudah tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan Dapodiknya, mulai dari lembaga kerjakan, terus Sarpras, PTK, peserta didik, rombel. Kemudian setelah itu diklik validasi. Kalau tidak ada yang invalid ya, kuncinya kalau saat sinkronisasi pastikan tidak ada yang invalid. Kalau cirinya apa? Invalid itu di sini keterangannya masih merah. Kalau masih merah, nanti ketika sinkron Bapak Ibu tidak akan bisa. Jadi kuncinya kalau mau sinkron pastikan saat validasi di sini ya, validasi tidak ada yang invalid. Itu ya. Oke, setelah tidak ada invalid bisa langsung sinkron. Nah, itu mungkin terkait cara install maupun registrasi dan bagaimana ketika Bapak Ibu selesai melakukan riset, caranya bagaimana setelah riset dan seterusnya sudah saya jelaskan tadi. Untuk video selanjutnya nanti terkait bagaimana cara ngisinya dan selanjutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya infokan terkait mekanisme dan tata cara instalasi Dapodik. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.